Banyak orang yang ketika ekonomi kemarin sudah pulih di tahun 2021 malah jadi nggak mau balik kerja. Halo, aku Olivia Louis. Welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngebahas tentang korban para afiliator. Tapi aku disclaimer dulu, di sini aku tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun dan tidak menilai siapa yang paling benar dan juga siapa yang paling salah. Ini hanya sharing dari pandangan aku aja. Jadi belakangan memang lagi rame banget nih, katanya banyak korban para afiliator yang speak up ke media bahwa mereka ngerasa ketipu dari trading. Jadi trading yang dimaksud tuh trading apa sih? Nah, trading yang dimaksud ini adalah trading binari. Aku nggak nyebutin nama aplikasi, tapi semacam itulah ya, berjangka. Aku juga nggak tahu apakah ini memang chartnya beneran atau enggak, tapi yang aku tahu aplikasi ini adalah ilegal. Nah, belakangan tuh rame banget, jadi ternyata untuk daftar ke aplikasi ini ada dua sistem. Bisa secara langsung, bisa juga melalui link afiliasi, yang dimana ada afiliatornya yang biasanya menyebarkan link tersebut. Permasalahannya adalah, salah nggak sih kalau ada afiliator di sebuah aset kelas? Sebenarnya enggak juga, asal ada undang-undangnya. Contoh misalnya kalau kayak di saham, ini rame juga ya di TikTok, aku banyak yang ngomong, loh saham kan juga ada afiliatornya. Sebenarnya saham itu bukan afiliator, tapi adanya broker. Nah, fee di saham itu untuk broker sudah diatur oleh Undang-Undang dan Bursa Efek Indonesia, di mana fee jual belinya mengikuti fee dari sekuritas. Misalnya fee beli 0,18%, fee jual 0,28%. Nah, 0,18% ini broker nggak dapat seutuhnya karena harus bagi bayar pajak dan harus bagi ke sekuritas. Jadi nggak bisa serta-merta si broker nyatut ke member atau nasabahnya. Misalnya kalau beli, nasabah harus bayar 1%, 2%, bahkan lebih. Itulah perbedaannya. Nah, kalau afiliator di aplikasi ini, aku nggak tahu sih sebenarnya pembagiannya gimana. Cuma aku baca-baca aja di kolom komentar yang katanya kalau misalnya kalah, si afiliator dapat persentase keuntungannya tuh jauh lebih besar. Aku nggak tahu kebenarannya seperti apa karena aku bukan afiliator di aplikasi tersebut dan aku juga nggak pernah nyobain aplikasi tersebut. Jadi menurutku awal mulanya adalah karena ramainya sosial media, orang nggak ngapa-ngapain akhirnya bikin konten yang isinya pamer atau flexing. Nah, para orang-orang atau masyarakat yang lagi pada rebahan aja di rumah, bingung gak dapat kerjaan, abis di PHK, ngelihat konten-konten tersebut dan berpikir pengen banget jadi orang yang mereka tonton di sosial media. Sebenarnya salah nggak sih posting tentang flexing atau pamer? Nggak salah sama sekali, karena ya terserah dong orang mau posting apa aja. Tapi yang dipermasalahin adalah efeknya. Karena kalau misalnya seseorang memamerkan kekayaannya bisa jadi memotivasi sebagian orang, tapi bisa saja justru menimbulkan hasrat ke orang lain untuk menjadi mau cuan dengan cara apapun gitu, semuanya diterabas. Padahal orang-orang tersebut nggak tahu nih cerita lengkap dari para influencer ini bisa mendapatkan kekayaan sebanyak itu seperti apa. Apakah beneran hanya dari trading aja atau enggak? Nah, kita masuk ke pembahasan trading for living. Dari tahun 2020 akhirnya trading for living itu jadi hype di Indonesia terutama. Banyak orang yang ketika ekonomi kemarin sudah pulih di tahun 2021 malah jadi nggak mau balik kerja. Mereka pikir, wah gampang kok cari duit di market gitu ya. Nggak usah ngomongin si aplikasi yang B ini. Di saham, di kripto, banyak orang yang ngerasa gampang cari duitnya. Ya iyalah gampang, karena kemarin market lagi recovery. Siapapun dan apapun itu kita beli, pasti naik. Tapi kan berbeda ketika sudah 2021 pertengahan sampai sekarang. Kita ngerasain market tuh nggak segampang itu gitu. Nah, apalagi si aplikasi yang ilegal ini. Nggak gampang loh nyari cuan di situ. Sekarang aku tanya sama kalian,
ada nggak sih yang member beneran bisa jadi kaya dari aplikasi tersebut selama trading dari 2020 sampai sekarang? Kalau misalnya nggak ada, ya kalian harus tanda tanya dong, apakah para afiliator ini memang beneran kaya dari trading atau enggak? Karena yang aku tahu nih ya, kalau di market aku, ya dimana aku tradingnya itu trading saham, orang-orang yang ngejalanin trading for living, mereka itu orang-orang yang punya pekerjaan tetap sebelumnya. Jadi ya udah punya modal, dan biasanya mereka mau jadi trading for living kalau mereka udah cukupin dana daruratnya, bahkan melebihi dana darurat dari kebanyakan orang. Dan biasanya mereka juga udah siapin proteksi. Karena apa? Karena mereka tahu market nggak selalu kasih mereka win. Bayangin kalau misalnya duitnya pas-pasan. Duit trading hasilnya cuma dipakai untuk kebutuhan hidup. Kalau misalnya marketnya lagi nggak baik, gimana? Kan nggak mungkin kan? Nah, itu kalau yang ada di dunia aku ya, di dunia saham. Terus yang aku lihat juga biasanya orang-orang yang udah trading for living di saham itu, mereka punya bisnis lain, bukan cuma trading. Entah mereka itu content creator, jadi mereka dapat duit dari brand. Nah, di mana duit-duit dari brand ini yang mereka top up ke akun saham mereka. Jadi ya sebenarnya banyak duitnya dari dealing brand, baru dibantu dengan hasil trading lagi, bukan pure beneran dari trading. Namun ada nggak sih yang beneran sukses dari trading? Ada. Kalau di saham, aku tahu salah satunya adalah Mas Bekti. Tapi kita harus tahu juga nih, Mas Bekti itu udah 14 tahun trading di market. Jadi nggak ujuk-ujuk 1-2 tahun dia langsung sekaya itu dari market. Butuh proses, dan bahkan di Instagram aku dia juga pernah sharing butuh jam terbang. Nah, pesan aku di sini adalah untuk kalian semua, jangan gampang percaya sama apa yang ditampilin di sosial media, karena kalian nggak tahu tujuan orang-orang tersebut tampilin di sosial media itu seperti apa. Nah, biasanya juga orang yang beneran kaya itu jarang sekali mau upload harta mereka di sosial media. Tapi kalau misalnya ada pun nggak masalah kok, aku juga nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi, kalian harus cari tahu bener-bener apakah memang orang-orang yang flexing bisa beli sesuatu dari hasil trading, duitnya ada miliaran dari hasil trading, apakah itu beneran memang dari hasil trading atau sebenarnya dari stream income yang lainnya. Nah, kalau kamu tahu juga ya, di China tuh sekarang udah ngelarang influencer dan selebritinya share atau posting segala sesuatu yang menyangkut tentang kekayaan. Kenapa? Karena dianggap sama pemerintah Cina ini sudah mengganggu batas sosial di sana. Orang-orang jadi nggak sehat, nontonin sosial media, jadi membandingkan dirinya terhadap pencapaian orang di sosial media. Jadi teman-teman, jangan sampai ya kita mau merelakan diri kita menjadi budak konten dari para influencer. Aku juga influencer, aku ngomong kayak gini aku nggak bermaksud menyudutkan siapapun, tapi dengan adanya kondisi ini jadi pelajaran juga buat aku untuk aku pribadi berhati-hati memposting apapun itu di sosial media, karena aku harus pikirin efeknya untuk kalian yang nonton, apakah postingan aku bisa mengganggu mental kalian atau tidak. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa follow Instagram aku dan juga TikTok aku di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.